Siap saudara untuk mengerti kebenaran firman Tuhan? Amin. Oke. Saudara menikah, buat pesta, buat baju model apa saja itu gampang. Nggak punya duit ngutang juga bisa. Betul? Tapi pernikahan tidak berakhir hanya di pestanya saja. Bahkan saya mbak Tuhan yang cukup radikal, ada banyak orang nggak suka, saya nggak peduli. Saya melarang, apalagi orang Kristen, menikah itu pakai pesta, larang keras. Yang mau menikahkan anak atau mau menikah pakai pesta, batalkan semuanya. Kenapa? Saudara, pesta pernikahan tidak alkitabiah sama sekali. Karena kita berkata di Pengkhotbah pasal 7, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Betul masih ingat pasal itu? Lihat nanti keluar ayat Pengkhotbah 7. Lalu arti yang kedua, pesta itu hanya pamer kekayaan. Ini loh kami mampu buat pesta. Dan itu kejam. Kenapa kejam? Dekorasi yang puluhan juta. Saya tahu ya dekorasi pernikahan itu nggak cukup 30-40 juta, nggak cukup. 2 jam dibuat cepret-cepret terus dirusak setelah itu. Sadis nggak ya? Uang segitu banyak. Yang miskin dan lapar masih banyak. Betul mengerikan. Yang ketiga kesalahannya adalah kalau mau mengundang orang untuk makan, undanglah mereka yang nggak bisa beri hadiah balik kepada saudara. Betul? Itulah orang-orang miskin. Yang keempat, pengantinnya capek. Betul nggak, suruh berdiri berjam-jam. Maaf, saya kurang radikal. Yang kelima, uang pesta sekarang, misalnya undangan aja berapa ya? 600 orang, nggak cukup 100 juta. Maaf, 3 jam jadi tai. Loh, betul tidak? 3 jam jadi tai. Maaf saya berkata kasar. Karena pernikahan itu bukan di pestanya, bukan di kartu undangannya, bukan di tempatnya mana, hotel apa, makanannya apa, pakaian apa, tidak. Pernikahan itu berlangsung seumur hidup. Itu sebabnya kita tahu mengapa setan paling benci pada pernikahan. Dia akan berusaha merusak sedapat-dapatnya dengan cara apa saja. Termasuk warga orang Kristen, termasuk warga hamba Tuhan. Sungguh setan merusak. Betul tidak? Kita lihat kiri kanan yang terjadi akhir-akhir ini. Bayangkan. Itu sebabnya saudara, ayo kita memperhatikan betul-betul bagaimana rumah tangga kita untuk kita jaga. Karena pernikahan itu hak Tuhan, dan Tuhan mau kita menghormati pernikahan itu dengan sungguh-sungguh. Kita semua datang hari ini karena panitia memberi tema yang cukup unik. Keluarga bahagia, bisnis melimpah, anak-anak bermasa depan cerah. Nah, nanti kita akan gabung dari 3 hal itu. Kenapa? Keluarga yang bahagia, maka kita mengerjakan apa saja itu pasti enak. Bisnis apa saja itu pasti menyenangkan. Karena hubungan kita berdua dimulai dari tempat tidur sampai kita keluar kamar, sampai kita di ruang tamu, lalu kita keluar rumah. Itu yang menentukan. Coba bayangkan kalau kita berdua ribut saja. Di kamar pun kita nggak sejahtera, akhirnya cuma diam-diaman saja. Nanti keluar kamar, anak yang nggak apa-apa dibentak-bentak di situ. Padahal yang salah kita berdua. Lalu kalau saya jengkel dari dalam kamar, lalu kita keluar kamar sama marah-marah. Lalu kita ke pekerjaan, kita ke kantor, entah saudara pengusaha, bisnismen atau saudara karyawan. Maka orang-orang yang saudara temui hari itu kena akibatnya enggak? Enggak ada apa-apa, dimarahi orang-orang. Kira-kira dia atau tidak? Pernah ngalamin itu? Nah, semua dimulai dari rumah. Maka itu akhirnya usaha jadi gak baik. Nah, anak-anak yang melihat ayah ibunya walaupun cuma 3 kali seminggu bertengkar,
Misalnya begitu. Kira-kira anak-anak bahagia tidak? Jawab, anak-anak bahagia tidak? Tidak bahagia. Tolong kursi itu dipindahin ke belakang, mereka ada. Kalau tidak, panitia geser duduk situ semua. Ayo, cepat-cepat. Panitia, ya, di depan ada tempat. Panton, bantuin teman-teman maju ke depan, Panton. Ya, ayo, tolong panitia sebelah, geser lagi. Ya. Yuk, ya. Panton nggak nemani di situ, kemana tuh Panton? Di depan situ, ayo, Panton pindah. Ya, ya pindah Panton nggak apa. Anak-anak akan jadi jenius atau bodoh itu tidak ditentukan dia sekolah di mana. Katakan amin. Anak-anak kita menjadi jenius atau bodoh tidak ditentukan siapa guru lesnya. Anak-anak kita menjadi anak yang cerdas dan mereka akan punya masa depan yang luar biasa kalau mereka tahu di rumah ada surga. Papa mamanya hidupnya bahagia. Betul? Renungkan itu. Maka itu keluarga, pernikahan itu hal yang sangat banyak dibahas di Alkitab. Bagi saudara-saudara yang datang sendiri, suami tidak ikut atau istri tidak ikut karena ada masalah, saudara jangan pernah menuntut yang bermasalah itu untuk baik, tapi tuntut diri sendiri yang masih sehat dan tahu kebenaran. Kenapa begitu? Saya ingin ngomong begini. Di dalam hukum alam ini, siapa pernah mendengar istilah self healing? Jadi Papa di surga menciptakan seluruh isi semesta ini, entah itu dari tumbuh-tumbuhan, entah itu dari hewan, dari manusia juga. Sebetulnya hidup ini nggak perlu obat-obat dari luar, sebab dari dalam Tuhan sudah ciptakan bahwa kita ini punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Dalam dunia binatang, kalau saudara belajar biologi, itu nyata sekali. Mereka itu bisa memulihkan dirinya sendiri. Begitu pula tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon itu kita tebang, nggak lama dia akan sembuh sendiri. Nah, ngerti nggak maksud itu, saudara? Jadi begini, kalau yang satu sedang sakit, nah yang masih sehat ini jangan ikut sakit. Nah, kamu nggak maksud saya itu? Misalnya istri bermasalah, nah yang suami tidak bermasalah, jaga diri baik-baik, jangan ikut kena masalah supaya nggak terpancing dengan kejengkelan atau kemarahan. Maka nanti bisa menyembuhkan diri sendiri. Fitnya di belakang ada yang ngerekam, kamu jangan melakukan pasien juga. Ngerti maksud ini, saudara? Begitu pula sebaliknya, kalau istri sehat, ternyata suami yang bermasalah, istri jangan ikut sakit. Jaga kondisi iman itu, jaga kondisi pengharapannya kepada Tuhan. Nah, self healingnya akan terjadi. Kok cuma satu yang ngamen? Kenapa sih saudara gak ada semangat mendengar begini? Hebat Tuhan kita itu karena ada self healing dalam diri kita. Dan itu berlaku untuk semua ciptaan Tuhan di dunia ini. Walaupun ini sulit, kok saya katakan ini. Saya sering menasihati banyak keluarga. Sudah, misalnya kalau istrimu lagi gila atau suamimu lagi gila, kamu yang waras jangan ikut gila, supaya anak-anakmu nggak ikut dua orang gila. Loh, betul tidak, saudara? Yang gila biar satu saja. Maka itu hati-hati yang ngomongnya begini. Oh, kalau kamu bisa selingkuh, aku pikir enggak. Terus mau apa? Betul, dua-dua jadi gila semua. Jadi biarlah keluarga kita sungguh-sungguh kita perhatikan, karena ada janji yang luar biasa. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Kita buka Yohanes pasal yang kedua. Sederhana sekali ayat ini, dan semua bisa mengikutinya. Andre, oh kau pikir kamu gak datang di balik lagi mana? Dan pas. Oh, yang meeting bapaknya mana? Oh, oke. Yohanes 2 kita lihat
Yohanes pasal yang kedua, mulai ayat 1 sampai 11. Saudara lihat Alkitab saudara. Itu kisah tentang apa? Kisah tentang apa? Ya, jadi ada mujizat di Kana, perkawinan. Dari pasal ini kita belajar, kita menemukan bahwa Bapa di surga selalu merindukan, selalu mengharapkan keluarga itu bahagia. Katakan amin. Maka itu penting sekali untuk kita melihat ini. Ada kata yang penting, ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diapakan? Diundang juga ke perkawinan itu. Saudara, ini sebuah sikap yang Bapa di surga mau kita miliki dalam pernikahan kita dan keluarga kita sampai hari ini. Artinya begini, saya nggak akan gunakan kata diundang, tapi saya gunakan kalimat ini. Kalau dalam seluruh masalah yang baik maupun tidak baik terjadi dalam keluarga kita, pernikahan kita, dengarkan kalimat ini. Jangan lupa selalu libatkan Yesus Tuhan kita. Libatkan Tuhan Yesus dalam keluarga kita. Saudara percaya kalau kita melibatkan Dia, setan nggak berani masuk. Maka itu kalau, maaf jangan tersinggung, maka itu kalau ada di antara saudara punya teman, punya kakak atau adik sepupu, keluarga jauh, sahabat baik yang rumah tangganya ada setannya, dalam kata itu ya, pasti mereka tidak pernah melibatkan Yesus ada di sini. Ya atau tidak? Kalau kita mengundang Yesus, kita melibatkan Dia, sungguh setan gak berani masuk. Walaupun sedang ada masalah, percayalah dan tunggulah, Tuhan akan bertindak. Kalau kita mau melibatkan Dia. Ayat kelima, nah ini ayat emasnya saudara. Yang pertama, jangan lupa libatkan Tuhan Yesus. Ada masalah dalam keluarga ini. Ini keluarga masih baru, sedang ada di pernikahan, ternyata ada masalah. Masalahnya nggak tanggung-tanggung, cukup besar. Anggur buat orang Yahudi itu hal yang penting, bukan makanan buat mereka penting. Anggurnya ini tiba-tiba habis. Sama seperti banyak keluarga ketika setan mencuri kebahagiaan keluarga itu dengan memasukkan macam-macam masalah. Perhatikan pernyataan Maria. Ini dahsyat sekali. Ayat 5 ya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, tolong catat firman ini. Saya akan yakinkan saudara, semua masalah dalam rumah tangga kita, kecil maupun besar, berat maupun ringan, kalau pernyataan Maria ini kita lakukan, mungkin gak bisa dua-dua. Karena kalau sedang bermasalah dalam rumah tangga kita, pasti ada yang ngotot-ngototan, betul tidak? Ada yang merasa benar, ada yang merasa menang sendiri. Pokoknya itu gak salah, yang salah itu kamu. Nggak tahu mana yang salah mana benar dalam kasus ini. Pokoknya yang sadar. Kalau saya pakai istilah Jawa, yang waras ngalah. Kenapa orang Jawa berkata begitu? Yang waras ngalah, yang gendeng-gendeng terus itu. Maaf saya berkata kalimat ini. Yang waras ngalah, yang mau gila silakan. Karena yang waras ini, yang masih sehat itu, yang diberikan kuasa oleh Tuhan. Dan ini yang Tuhan Yesus, yang Maria katakan. Dengarkan. Atau kita baca baik-baik. 1, 2, 3. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah. Jadi mujizat akan tetap ada dalam kehidupan kita. Tahun depan ini masih ada tempat. Jangan berdiri kalau sempit. Ya. Panitia ada enggak? Panitia mau kawin maju sini. Fek, kamu atau Andre maju sini supaya saya bisa tempat yang baru datang. Ayo. Mau juga Fek maju sini.
Jadi juga maju. Dua aja. Oh, ya boleh satu lagi. Sana. Sana kita sebelah nih. Di France. Udah? Saya ulangi lagi sudah. Jadi kunci mujizat dalam pernikahan kita, masalah sebesar apa saja, kita suruh buat apa? Ayo baca terima, kita suruh buat apa? Apa yang kita harus buat? Apa saja yang Yesus katakan, lakukan. Saya akan yakinkan saudara, begini ya, saya nggak ada waktu untuk menguraikan detail Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Tapi begini saudara, kalau kita pelajari baik-baik sudah, ini luar biasa. Tadi kita sudah baca ayat 2, libatkan Yesus. Ayat 5 kita melihat, kalau rumah tangga kita ini ada mujizat, Yesus ngomong apa saja tentang pernikahan, lakukan itu. Pasti ada mujizat. Terus ayat 11. Saya lari dulu ke ayat 11-nya ya. Hal itu. Hal apa? Hal mujizat rumah tangga kacau, ada air jadi anggur. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, bukan kata dengan itu jangan diterjemahkan air jadi anggur, bukan. Kata dengan itu menunjukkan dengan Yesus dilibatkan dalam rumah tangga kita, maka mujizat itu terjadi. Jadi bukan mujizatnya yang dipentingkan, tetapi melibatkan Yesus, lalu kita melakukan apa saja yang Dia katakan, itu mujizatnya. Nangkap ya maksudnya? Maka itu jangan minta yang lain-lain. Dengarkan dan cari firman Tuhan tentang pernikahan. Apa saja yang Tuhan Yesus katakan dalam Alkitab tentang suami istri, lakukan itu. Dengan itu, dengan mujizat karena ketaatan, kita melakukan apa saja yang Yesus katakan. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saya simpulkan begini, kalau kita baca teliti, serusak apapun sebuah pernikahan, dari serusak apapun, kalau dikembalikan kepada yang punya pernikahan, pasti beres. Kecuali, dan ini dia, orang itu dasarnya pengen kawin lagi. Nah, ngerti maksudnya? Kalau memang orang itu di otaknya sudah bosan dengan istri atau suaminya, lalu pengen kawin lagi, nah, terus nggak bisa apa-apa, karena orang itu menolak untuk dipulihkan. Dahsyat nggak firman ini? Sudahlah saudara, mau serusak apa pernikahan itu, maka itu yakinkan diri saudara. Saya bersama istri kami bersyukur kalau Tuhan mempercayai kami untuk punya keyakinan. Maka itu kalau kami dengar keluarga serusak apa, asal mereka percaya mau melibatkan Yesus, mujizat itu terjadi. Kecuali apa? Nah, ingin kawin lagi, ya itu nggak bisa apa-apa. Ya itu yang kita harus tahu. Nah itu hebatnya Alkitab. Karena dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya. Jadi punya tujuan. Tidak ada kemuliaan lain yang Yesus bisa nyatakan menurut ayat ini kecuali dalam rumah tangga kita. Saya ulangi lagi. Menurut ayat ini tidak ada hal lain yang bisa dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan kemuliaannya kecuali lewat pernikahan. Dahsyat sekali pernikahan. Maka itu jangan dibuat main-main. Kita lihat ayat ini, dahsyat sekali. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Di dunia ini, bahkan di alam semesta ini,
Cuma ada 3 kepala, bukan 4, bukan 5, cuma ada 3 kepala. Ternyata bagi Bapa di surga, presiden, raja, perdana menteri, kepala pemerintahan, kepala negara, itu sebetulnya nggak pernah dihargai oleh Tuhan, karena Alkitab hanya mengakui 3 kepala. Katakan amin. Mari kita lihat. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Ayat 3, 1 Korintus 11 ayat 3. Tuhan menyatakan lewat Paulus, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu 1. Siapa? Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Yahweh, Tuhan itu. Menurut ayat ini, pencipta alam semesta tidak pernah mengakui kepala siapa saja, walaupun dia kepala negara, kepala pemerintahan yang hebat, yang surga akui. Siapa saja 3 kepala itu? 1, suami. Ini yang luar biasa. Lalu Kristus, lalu Bapa di surga. Inilah 3 kepala yang diakui oleh surga kita. Maka itu semua hukum di negara apa saja sama hukum pernikahan. Begitu perempuan itu menikah, maka dia disebut nyonya siapa. Ini istilah saya, jangan tersinggung. Jadi kalau nanti saudara punya anak perempuan, nggak usah capek-capek cari nama sehebat apapun. Begitu dia menikah dengan Joko Gundul, ngerti istilah ini? Jadi disebut nyonya Joko Gundul. Ngerti nggak ilustrasi ini? Saya mau tanya, mengapa hukum seluruh dunia sama? Bagaimanapun hebatnya nama seorang gadis, begitu dia menikah, nama suaminya disebut, karena kepalanya adalah suami. Nah, iblis ingin merusak ini. Ya. Di mana rusaknya? Ketika dia mempengaruhi para istri untuk ikut-ikut jadi kepala. Dengarkan, ketika iblis ikut-ikut mempengaruhi supaya istri juga jadi kepala, hancur. Lihat 2 peristiwa di awal-awal Alkitab, keluarga Adam dan keluarga Abraham. Maka itu para istri jaga diri. Yang diakui oleh surga itu kepala cuma 3, Yahweh, Yesus, dan suami. Bukan berarti istri direndahkan, tidak. Satu-satunya agama bahkan yang kita tahu yang sangat menghormati perempuan adalah Kristen. Yang lain sangat merendahkan. Suatu saat waktu saya ketemu dengan satu kelompok ini ibu-ibu, ya, lalu itu di daerah Jawa Barat, daerah Subang, diajak diskusi. Ternyata mereka itu nggak setuju dengan hukum yang mereka punya. Mereka berkata begini, Pak, sudahlah segila-gilanya perempuan, nggak ada yang mau dimadu, itu nggak ada. Saya kaget waktu mereka ngomong gitu. Wah, kami tadi berdiskusi. Sampai suatu saat kami itu mau protes, cuma nggak tahu siapa yang bisa menolong kami. Protes apa? Saya tanya. Bayangkan, yang kurang ajar kan matanya laki-laki. Kenapa kami yang dibungkus? Mereka itu nggak suka. Wah, saya bingung juga. Terus saya pikir betul juga, bukan? Harusnya kan mata laki-laki itu yang dikurungin, bukan kami. Ngerti maksud itu, saudara?
Nah, banyak semua agama di dunia merendahkan martabat perempuan. Tapi kekristenan, Tuhan tidak berkata, hai laki-laki, taklukkan perempuan. Tidak. Yang Tuhan katakan, hai istri, tunduklah pada suami. Bukan, hai perempuan, tunduklah pada laki-laki. Salah. Beda laki-laki dengan suami itu beda. Beda perempuan dengan istri itu beda. Nangkep maksud ini saudara? Jadi kalau Tuhan ingin supaya istri itu tunduk, bukan untuk dijajah, itu bicara fungsi. Hebat bukan Papa kita? Nah, saya mau tanya dulu kepada saudara, siapa yang ingat kalau kita ini diundang ke pernikahan, lalu kita memberi ucapan selamat kepada pengantin baru itu, lalu menggunakan konotasi perjalanan, maka yang kita ucapkan itu mengucapkan perjalanan naik apa? Pesawat, kereta api, mobil, cepat. Kita berucapan apa? Bahtera. Bahtera itu apa? Jangan bilang becak, awas. Bahtera itu apa? Nah, ini juga berlaku secara internasional atau universal. Di bangsa apa saja, di negara mana saja, hukum itu bisa sama. Kalau bukan karena bonus tidak mungkin. Nah, apa uniknya kalau pernikahan itu diucapkan seperti orang sedang berlayar? Karena satu-satunya alat transportasi yang sopirnya cuma satu, itu kapal. Aneh bukan? Tidak boleh. Harus satu. Pesawat berapa? Dua. Harus. Satu aja nggak boleh terbang. Itu hukum internasional. Bis, mobil, jalan darat harus lebih dari satu. Dong jalan jauh. Kereta api, masinis juga harus lebih dari satu. Jadi ketika Tuhan memberikan hukum kepada pernikahan, kepala harus satu, pengambil keputusan harus satu, pemimpin harus satu. Itulah suami. Nah, cuma masalahnya banyak suami ngeluh, banyak suami pusing, sehingga mungkin nggak bisa berfungsi dengan baik. Jadi, walaupun tidak semua kita pernah naik kapal, ya, kalau kami tinggal Poso sering naik kapal. Apa yang terjadi kalau ada sebuah kapal nakodanya dua? Ya cepat, apa yang terjadi? Tolong yang tengahnya bangku kosong digeser, ada banyak yang datang lagi. Ayo, apa yang terjadi kalau kapal nakodanya dua? Cepat. Enggak jalan. Nah, rumah tangga yang dua nakoda, yang bingung itu anak-anak. Mereka kasihan. Ayah mau begini, ibu mau begitu, anak-anak bingung. Terus jadi bagaimana sekarang ini? Akhirnya anak-anak gak betah di rumah. Maka itu para istri, sekaya apa saudara dibanding suami? Maaf, sepintar apa, setinggi apa pendidikan saudari dibanding suami? Hormati ayat ini. Kepala tetap suami, bukan Tuhan mereka. Waktu itu saya marah kok di Indonesia di sinetron suami-suami takut istri. Kurang ajar betul. Suami-suami takut istri. Saudara, jadi ketika Tuhan menetapkan hukum itu, bukan berarti Tuhan menjajah perempuan. Setuju saudara-saudara? Itu fungsi kepala dengan tubuh. Nah, kalau kita pakai istilah kepala dengan tubuh, dengan sesalah-salahnya suami, istri tetap punya andil. Sesalah-salahnya istri, suami tetap punya andil. Maka itu kalau dalam rumah tangga tidak boleh yang satu berkata,
pokoknya aku benar. Nggak bisa. Satu benar, dua pasti benar. Satu salah, dua pasti salah. Karena kepala dengan tubuh. Ngerti ilustrasi itu? Maka itu kalau rumah tangga kita ingin aman, periksa cara hidup kita. Bagaimana kerjasamanya kepala dengan tubuh? Kalau saudara mengerti hukum ini, maka rumah tangga tidak akan ada pertengkaran, apalagi saling menyalahkan. Begitu pasangannya salah, maka yang merasa benar, rendah hati, periksa. Aku ikut andil di bagian mana? Kenapa begitu? Saudara perhatikan ini baik-baik. Mungkin ada yang tersinggung dengan kalimat ini. Oh, Pak Daniel nggak tahu rumah tangga saya. Saya nggak perlu tahu. Pokoknya kalau saudara sudah menikah, maka suami kepala, istri itu tubuh, dan itu harus kerjasama dengan baik. Amin. Siapa pernah tersandung? Jangan sampai udah nggak ada yang pernah. Pasti saudara menekin boneka kalau nggak pernah tersandung. Kalau tersandung itu mana? Kaki. Kalau kepala namanya kejeduk, beda sekali. Ketika kaki tersandung, sakit, nggak mungkin kepala bilang, hei mata lu gimana? Jangan nggak lihat dia. Lucu atau gila? Udah sempat lucu atau gila? Gila betul, bukan lucu. Nah, tubuh yang tersandung, kok kepala marah-marah? Harusnya kepala yang disalahkan karena kamu nggak lihat. Betul tidak? Tapi nggak bisa disalahkan, dua-dua salah. Itulah hukum pernikahan yang Alkitab tulis. Maka itu tidak ada buku apapun di dunia yang pernah menggambarkan suami istri itu kepala dengan tubuh, hanya Alkitab. Jadi yang sampai hari ini masih saling menyalahkan, bertobat. Saudara mengundang setan masuk. Nggak bisa saling menyalahkan. Pokoknya satu benar, dua benar. Satu salah, dua salah. Ingat itu. Teliti, rendahkan hati. Pasti ada andil yang satu. Untuk salah, untuk benar, itu pasti ada. Jadi mulai hari ini hiduplah dalam kebenaran. Oke, saya beri contoh dua keluarga pertama. Ketika suami tidak berfungsi, maka Hawa tidak bisa disalahkan. Yang disalahkan tetap ada. Coba saudara buka Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Kita akan teliti. Jadi jangan lupa ada 3 saja kepala di bumi. Amin. Siapa yang pertama? Bapa di surga. 2 siapa? Tuhan Yesus. 3 suami. Jadi itulah 3 kepala. Artinya dari pencipta alam semesta, otoritas turun kepada Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus langsung ke suami. Hebat sekali. Maka itu pemuda-pemuda, anak-anak laki yang belum menikah, renungkan itu. Menjadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Ingat itu kan. Karena tanggung jawabnya besar. Jadi nggak cuma asal kawin, asal beranak. Awas kamu. Kata-katanya jelek betul, tapi harus ngomong begini. Asal kawin, asal mana. Awas kamu. Karena suami itu punya tanggung jawab yang luar biasa. Karena langsung otoritasnya turun dari surga itu ke suami. Bukan ke pemerintah ini, pemerintah tidak. Langsung suami. Maka itu cuma ada 3 kepala. Oke, ayat 12. Judulnya siapa? Kalau saya baca ayat 12, Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh berapa orang? 1 orang. Kalau ada Adam dan Kristus, jadi siapa itu? 1 orang ini siapa? Adam. Oke. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa.
Saudara lihat baik. Jadi yang salah tetap Adam karena dia kepala. Padahal yang buat siapa? Hawa. Kenapa Adam gak protes? Duh, Tuhan siapa yang mulai? Dia menerima tanggung jawab itu. Maka itu suami, kita harus mikir. Nah, suami harus dilihat dari istri. Oke, saya beri contoh dua keluarga pertama. Adam. Ketika Hawa membawa buah yang dilarang untuk dimakan, Adam bisa tidak menolak buah itu. Nah, itu masalah. Adam melakukan kesalahan karena istri yang menggoda. Kalau toh Adam berkata pendek saja, ma atau yang terserah dia memanggil apa kepada istri, bukan buah itu, yang lain itu. Susah enggak sih ngomong cuma begitu saja? Seharusnya tidak. Nah, ini masalahnya. Ketika suami-suami tidak jadi kepala dalam keluarga, akhirnya ikut nasihat istri, hancur. Keluarga yang berikut sama gobloknya, yaitu keluarga Abraham. Sekian tahun mereka menunggu anak yang Tuhan janji. Sarah sadar, habis ini sudah menopause lama. Sarah tahu sebentar lagi suamiku sudah nggak berdaya, sudah impoten. Mau bagaimana? Dalam kondisi itu pikiran manusia yang muncul. Ya, mungkin ya, ini istilah saya apa? Mungkin Tuhan lupa. Aku sudah nggak bisa apa-apa, itulah ada babunganku. Gobloknya Abraham, gobloknya Abraham. Dimplok pisan. Ngerti nggak ilustrasi? Apa susahnya Abraham itu ngomong? Bukan dia yang Yahweh janjikan, tapi lewat kamu. Jujur, susah nggak dia ngomong seperti itu? Tidak. Karena dia sebagai pemegang otoritas tidak menggunakan otoritasnya. Maka itu para istri, sesalah-salahnya suami, mari kita periksa diri. Pasti ikut andilnya istri itu ada. Maka itu jangan marah dulu, periksa hati dulu di bagian. Kalau para istri, para suami merendahkan hati, lalu minta Roh Kudus menunjukkan, rumah tangga itu pasti aman. Karena ada otoritas, ada pemerintahan di sini. Otoritas yang Tuhan beri kepada dunia lewat suami langsung dari surga baru ke yang lain-lain. Maka setan tidak akan punya hak, punya kuasa untuk menghancurkan. Jadi otoritas ini penting dalam kehidupan kita. Kita lihat 1 Timotius 2 ayat 8. 1 Timotius 2 ayat 8. Suami-suami, mari kita mengambil keputusan, dan istri-istri yang menopangnya, yang mendukungnya. Oleh karena itu, aku ingin, atas nama Tuhan, Paulus berkata, aku ingin supaya apa? Di mana-mana siapa orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisih. Jadi mulai hari ini, kalau ada suami-suami masih ngotot karena banyak pendeta nggak jelas mengajarkan soal doa, sampai hari ini masih cukup banyak gereja yang salah. Dalam hal apa? Ya ini, coba lihat. Di gereja mana saja konsep pendoa itu laki atau perempuan? Nah, itu salah. Gak ada di Alkitab ayatnya istri itu penopang doa, itu tidak ada.
laki-laki yang berdoa. Maka itu suami-suami malas doa, suatu titik istrinya bertobat lagi. Katakan amin istri. Ya, maka itu kalau ada istri, suami titip ya mak, tunjukin aja ini, wocon dewi, sobat doa. Jadi nggak ada istri itu nggak berdoa, suami saudara. Wah pasti istri senang, merdeka. Nah, mengapa? Dan doanya nggak cuma asal doa, ada sebuah sikap yang surga minta. Apa sikap tadi? Menadakan tangan. Ada dua arti menadakan tangan. Lihat hukum universal. Tanda orang menyerah itu apa? Angkat tangan. Nah, mengapa suami kalau berdoa harus menadakan tangan? Nah, istri-istri, perempuan-perempuan dengarkan. Makhluk yang paling sombong sedunia itu namanya laki-laki. Istri-istri setuju? Nah ini masalahnya saudara, makhluk paling sombong sedunia itu laki-laki. Maka itu bukti yang paling gampang. Kalau perempuan ditegur salah, ya ditegur karena kesalahannya, paling mewek terus iya nangis gitu. Ya, tapi kalau laki ditegur langsung putar cari alasan ini. Iya. Nah itu beda. Maka itu tolong para istri, kalau Tuhan berkata hormati suamimu, jangan tegur suami di depan pembantu, di depan orang lain. Jangan, itu suami tidak suka. Bukan mau apa karena kepala. Nggak mungkin ada orang nempelin kepalanya sendiri. Betul nih? Tidak mungkin. Maka itu kalau ada istri-istri suka ngerasani bojone dengan tetangga lagi, dengan penjual sayur dia gitu orang ajar, betul? Maksudnya apa? Jangan membicarakan suami di depan orang lain. Bahkan kepada mertua pun suami itu nggak suka. Lalu terus bagaimana? Ini ayatnya ini luar biasa. Maka itu suami yang sombong disuruh apa? Angkat tangan, tanda menyerah. Artinya Tuhan, aku nggak berdaya tanpa Engkau. Suami pakai hukum. Lalu yang kedua dikatakan berdoanya sambil menadakan tangan tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ayo, kalau itu laki-laki lalu berselisih dan marah biasanya kepada siapa? Ayo, kok pura-pura lupa suami. Kepada siapa? Istri kita. Nah itu tidak boleh. Hebat sekali. Saya persingkat. Kalau saudara pernah ingat Keluaran pasal 17, yang belum pernah tahu tulis saja ayatnya. Keluaran 17 mulai ayat 8 sampai selesai perikop itu. Ketika hari itu orang Amalek datang menyerang Israel, lalu Musa naik ke bukit untuk berdoa. Terjadi apa? Kalau Musa angkat tangan bagaimana Israel? Menang. Kalau dia capek karena sudah tua turun tangan, Israel kalah. Akhirnya Harun dan Hur yang menopang tangan Musa sampai matahari terbenam sehingga Israel menang. Nah suami, bagaimanapun kecilnya serangan iblis ke rumah tangga kita, suami yang diminta bertanggung jawab. Dan istri, mungkin ini ayat yang dipakai oleh banyak gereja bahwa istri itu penopang doa. Mungkin ayat ini, saya nggak pernah tahu sampai hari ini mengapa banyak gereja menggunakan istilah istri itu penopang doa. Mungkin ini suami yang menopang tangannya harus istrinya untuk tetap kuat. Amin. Amalek itu gambaran si jahat. Jadi kalau di keluarga kita begitu banyak masalah, anak-anak sakit, ekonomi kacau, pembantu kacau, apa saja,
pasti suaminya doanya nggak benar. Mungkin sudah doa angkat tangan, tapi tangannya najis. Papa ciptakan kita dengan 2 tangan, bukan 4 tangan. Kalau 4 tangan itu Betara Guru dan dunia pewayangan, atau Sri Wisnu yang tangannya banyak. Tidak. Papa hanya menciptakan kita 2 tangan. Amin. Nah, 2 tangan fungsinya cuma 2 juga, bukan 3, bukan 4. Fungsi tangan cuma 2. 1 untuk mengasihi, untuk membelai, untuk menyayang. 2 tangan itu untuk bekerja. Titik. Apabila tangan punya fungsi ketiga dan seterusnya, pasti jahat tangan. Renungkan, pasti jahat. Saudara, kalau ada suami pernah sekali saja pukul istrinya, sekali, dan tanpa minta maaf dan tidak bertobat, tidak pernah mengakui salah, maka tangan suami itu najis. Berdoalah sampai capek tangan saudara, terangkat ke surga. Surga nggak akan mendengar, karena ada perselisihan dan kemarahan di tangan itu. Nanti pulang baca Mazmur 24, saya nggak ada waktu. Salah satu persyaratan yang dikatakan, siapa yang boleh naik ke gunung Yahweh? Yang suci hati, yang bersih tangannya dari semua penumpahan darah dan penyuapan. Maka itu saya selalu menekankan kepada banyak keluarga, ya jangan tersinggung dulu. Pokoknya kalau anak-anak sakit, jangan dibawa ke dokter dulu sebelum suami istri memeriksa diri. Pasti ada yang nggak beres ini berdua. Karena kalau kita 2 nggak beres, berarti ada celah, ada ruangan, ada pintu yang terbuka. Nah, pintu yang terbuka itu buat iblis masuk. Dan itu sudah dibuktikan. Begitu saudara 2 beres, anak-anak sembuh, Amaleknya pergi semua, nggak bisa menyerang keluarga kita. Jadi Alkitab ini mengajarkan kita hal-hal yang luar biasa. Mungkin ada yang baru pertama kali mendengar firman ini, saudara masih ngotot, betul Pak Daniel, kami itu nggak bertengkar. Oke, saudara pernah tahu rahasia nggak bertengkar tapi jengkel atau mangkal? Oh doa ya, catat itu baik. Sungguh saya nggak bertengkar, saya nggak marah, cuma mangkal saya, jengkel pada pasangannya. Itu sudah merupakan pintu yang terbuka untuk iblis masuk. Harus kompak, harus sehati. Jadi sangat rawan pernikahan kita, karena iblis terus ingin menghancurkan. Tapi hari ini kita akan jaga hidup ini baik-baik dengan melibatkan selalu Yesus dalam hidup kita. Amin. Libatkan Tuhan. Maka itu anak-anak gadis, satu-satunya syarat kalau saudara menikah, siapa jodohmu, bukan kriteria macam-macam, satu aja, takut Tuhan atau tidak. Laki-laki itu kuncinya, takut Tuhan atau tidak. Jangan cari yang lain, karena suami pegang peranan penting dalam kehidupan. Oke, kita lihat Mazmur 128. Mazmur 128 memberikan hukum-hukum yang luar biasa. Jadi kalau keluarga kita bahagia, bisnis itu beres, anak-anak masa depannya luar biasa, karena ada surga di rumah tangga kita. Anak-anak pun tenang. Ya. Judulnya apa? Nah, berkat atas rumah tangga itu jangan cuma diartikan uang, materi melimpah, berlian 1 kilo, jangan diartikan begitu, emas 10 kilo, tidak. Setuju saya ngomong ini saudara? Amen. Berkat atas rumah tangga. Kalau kita baca 1 pasal cuma 6 ayat ini, maka kesimpulannya kebahagiaan. Maka itu kata pertama apa? Berbahagia.
bukan kayalah kamu, tidak. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Yahweh, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Siapa orang ini kita masih belum tahu. Orang ini berbahagia karena hidupnya takut akan Bapa di surga dan menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, bagaimana lagi keadaannya? Berbahagialah engkau, artinya bisa menikmati pekerjaannya dan baiklah keadaanmu. Ini pun kita belum tahu siapa yang dimaksud sampai ayat 2. Ayat 3 menjelaskan istrimu. Berarti ayat 1 dan 2 itu untuk siapa? Suami. Jadi suami persyaratannya cuma takut akan Bapa di surga, hidup benar di hadapan Dia, mengerjakan apa seperti jalan yang ditunjukkan. Maka dampak yang pertama dikatakan istrimu akan apa? Ayo baca seperti apa? Pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Maka itu suami-suami awas nggak mau istrinya gemuk. Baca ayat itu. Pohon anggur yang subur itu gemuk. Katakan amin. Tolong ya istri-istri laporkan saya kalau ada suami yang nggak mau istri gemuk senam 6 jam sehari, ngabur aja itu supaya langsing terus. Laporkan saya para istri kalau ada suami seperti itu, nanti saya jemur suamimu. Ingat suami-suami, hormon kita para pria itu beda dengan hormon perempuan. Apa maksud? Hormon perempuan itu lebih cepat melar daripada hormon laki-laki. Itulah faktanya. Maka itu dalam banyak rumah tangga suami tetap baca istri gemuk. Enggak apa itu ada ayatnya juga. Apalagi kalau istri itu sudah pernah melahirkan. Itu hukum Allah. Jadi suami-suami jangan saudara nggak suka istri gemuk, so senam, jogging, apalagi aku kasihan betul dia. Udah ucapan syukur, apa-apa diputuskan bersama dalam keluarga. Awas kalau ada suami mau jalan sama istri yang gemuk, awas dalam nama Yesus. Saudara, karena kebahagiaan Tuhan yang beri, bukan karena materi, bukan karena fisik, bukan karena apa. Saya tahu ada yang protes di sini. Belajar untuk menerima, ya memang ibu-ibu perlu untuk jaga diri. Bagaimana keadaan suami, salinglah berunding sendiri begitu. Apa yang terjadi berikut? Kalau kita para suami takut Tuhan, ini akibat yang berikut. Anak-anakmu seperti apa? Tunas pohon zaitun sekeliling meja. Nah, apa pohon zaitun? Zaman itu pohon zaitun itu jadi obat, minyak zaitun itu obat. Jadi kalau papa-papa takut Tuhan, anak-anak itu jadi obat di keluarga. Apa lawan katanya jadi obat? Jadi penyakit. Berapa banyak keluarga yang anaknya jadi penyakit, membuat orang tuanya sedih. Hari ini kita tahu rahasia, ternyata suami bapaknya ini pegang peranan. Ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati siapa? Orang laki-laki yang takut akan Yahweh. Wah, luar biasa. Jadi cuma itu syarat kebahagiaan rumah tangga kita. Kita para suami dibuat takut, harus takut akan Tuhan di dalam segala hal, melakukan tepat seperti yang Tuhan ajarkan. Ingat tadi Yohanes 2 ayat 5, lakukan apa saja yang Yesus katakan kepadamu. Kalau hidup kita dalam pernikahan menggunakan konsep ini, sungguh saudara, anak-anak kita aman semua. Anak-anak itu cuma sederhana konsepnya. Mereka itu perlu surga. Mereka itu butuh surga. Amin.
Nah, surga itu nggak bisa dibeli. Surga itu bisa dibuat oleh papa mama yang bahagia. Betul? Kalau papa mama bahagia, hidupnya harmonis, sungguh surga itu ada di rumah. Maka itu kalau surga tidak ada di rumah, yang ada adalah apa lawan katanya? Neraka. Maka itu kenapa seluruh dunia ini menggunakan istilah yang sama. Keluargamu seperti surga atau seperti neraka? Kenapa mereka menggunakan kata itu? Memang itu faktanya. Nah, ketika anak-anak tidak mendapatkan surga di rumah, maka mereka carinya di luar rumah. Dan jalanan adalah tempat mereka. Dan kita tahu kalau anak-anak kita mencari surga di jalanan, justru neraka yang mereka dapat. 100% anak-anak itu pasti rusak. Maka itu papa mama jaga keharmonisan ini, jaga supaya anak-anak kita betul-betul menikmati surga dalam hidupnya. Ketika kita hidup saling mengampuni, ada kesalahan apa saja kita saling mengampuni, maka betul-betul nanti surga akan ada. Suami istri janjian mulai hari ini jangan nyimpan kesalahan masa lalu. Bisa berkata amin? Suami istri jangan nyimpan kesalahan masa lalu. Cepat buang, cepat selesai. Kalau suami istri menyimpan kesalahan masa lalu pasangannya, pasti neraka ada di rumah kita. Karena dengan menyimpan kesalahan itu, maka kita melihat pasangan kita dalam kondisi salah terus. Dan kalau kita melihat pasangan kita dalam kondisi salah terus, karena kita selalu ingat masa lalunya, disitulah yang jahat akan bekerja di keluarga kita. Maka itu saya menemukan di Alkitab, harta yang paling penting bukan uang, bukan deposito, bukan kekayaan itu. Harta yang paling penting adalah ampun. Catat, ampun. Selalu berkata, aku mengampuni kamu, aku mengampuni kamu. Satu ini gak boleh habis dari pernikahan kita. Sebab setiap kita sebagai manusia masih bisa buat salah. Amin. Maka itu jujur yang hadir, yang mendengar hari ini. Siapa yang masih suka ungkit-ungkit masa lalu? Ayo kita buang semua kesalahan masa lalu pasangan kita. Kita belajar untuk melihat ke depan. Karena di situ ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ratapan pasal 3. Kitab Ratapan pasal 3. Ini yang kita perlu miliki. Surga itu menjanjikan ini, saudara. Saya ulangi, surga itu menjanjikan ini. Mulai ayat 22. Ratapan 3 mulai 22. Tak berkesudahan. Apa kata lain tak berkesudahan? Enggak ada habisnya, tak habis-habisnya. Apa yang tak habis-habisnya yang enggak berkesudahan? Kasih setia Yahweh. Apa kata lain kasih setia? Ayo, seperti Bapa kasih setia kepada kita, itu artinya apa kasih setianya? Di rumah tangga kita harus tak berkesudahan. Kasih setia istri kepada suami, kasih setia suami kepada istri, kasih setia orang tua kepada anak-anak, kasih setia anak-anak pada orang tua. Kalau harta ini ada dalam pernikahan kita, berapa banyak pun salahnya pasangan kita, tak berkesudahan kasih setia Yahweh. Itulah anugerah pengampunan. Amin. Terus, tak habis-habisnya rahmatnya. Rahmat itu dari bahasa Arab, artinya pengampunan. Tak habis-habis. Jujur saya tanya, sesalah-salahnya suami kita, sesalah-salahnya istri kita, lebih banyak kesalahan kita kepada Bapa di surga atau kesalahan pasangan kita kepada kita? Mana lebih banyak? Ayo jujur saja. Pintar kabeh ini. Pintar semua.
Jadi kalau kita sadar kesalahan kita jauh lebih banyak kepada Bapa di surga, dan sikapnya seperti ini, Bapa kita tak berkesudahan kasih setianya, tak habis-habisnya rahmatnya. Maksudnya buatlah yang sama kepada pasangan kita. Oh enggak, amin? Amin. Harus sudah kegeran. Amin. Buatlah seperti itu pada pasangan kita. Berapa besarnya pun kesalahan dia, ya sudah, tak habis-habisnya rahmatku, pengampunanku kepadamu, tak berkesudahan kasih setiaku kepadamu. Hebat sekali. Ayat 24. Selalu apa? Baru. Bukan istri baru tiap pagi. Awas ya, saya salah terjemahkan nanti. Selalu apa? Selalu baru apanya? Tiap pagi. Besar kesetiaan. Hebat sekali. Tuhan kita celaka kalau istri baru tiap hari. Wah, bukan begitu, saudara. Jadi begitu kita bangun pagi, apa yang sudah kita pakai kemarin, baik sinar matahari, baik udara kita hirup kemarin, hari ini baru lagi. Nah, seperti itu kita melihat pasangan kita. Kemarin sudah lewat, ini hari yang baru buat kita semua. Belajar seperti itu. Belajar seperti itu. Apapun juga yang terjadi pada pasangan kita, ingat, setiap pagi ada hal baru yang Bapak sediakan buat kita semuanya. Besar kesetiaan. Bayangkan ya, kalau dalam rumah tangga kita, dalam pernikahan kita, saudara, ada yang baru terus tiap pagi. Banyak orang salah nyanyi lagu itu setiap hari, beda. Setiap hari dan setiap pagi itu beda. Betul tidak, saudara? Kalau setiap hari jam berapa belum tentu barunya, mungkin bisa sore, bisa malam, nah terlambat kalau malam. Tapi yang Papa sediakan pagi. Artinya begitu kita mulai, ada rahmat baru, ada kasih setia baru, ada pengampunan baru, ada hal-hal baru yang muncul. Nah, itulah pengharapan dalam rumah tangga kita. Itulah pengharapan untuk anak-anak kita juga. Ada yang baru yang setiap hari Papa sediakan buat kita. Sungguh, saudara, kalau kita selalu berharap yang baru seperti ini, surga ada di keluarga kita. Surga ada di keluarga kita. Bagian terakhir, Roh Kudus Engkau urapi kami sungguh untuk mengerti. 1 Korintus 7. Ini bicara tempat tidur. Saya tidak bisa bicara sejelas-jelasnya karena ada anak-anak di sini. Tapi saya harap saudara mengerti, kalau kita sudah dewasa, kita mengerti dengan kalimat-kalimat. 1 Korintus pasal 7. Hendaklah siapa? Ayat 3. Hendaklah siapa? Suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula siapa? Istri terhadap suaminya. Artinya, saudara, masing-masing bertanggung jawab untuk pasangannya. Maka itu nggak bisa satu salah, satu benar, tidak. Sama, tugasnya sama, tuntutannya sama, nilainya sama. Suami harus memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri harus memenuhi kewajibannya terhadap istri. Jadi maaf ya, siapa dalam pernikahan masalah tempat tidur saling menghukum, awas. Jangan berkata, deloken kono, biar nongkrongnya, awas ngomong begini. Lihat kamu ya, awas kamu ya. Ini masalah tempat. Saya teruskan dulu ayat 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri,
tetapi istri. Maaf ya saudara, setelah menikah, ternyata naluri seks atau keinginan seks itu suami istri nggak pernah barengan. Tapi kurang ajarnya setan. Kalau pacaran mau barengan terus mau. Ngerti nggak ayat ini? Maka itu yang belum menikah kau jaga diri. Nah, setelah kita menikah, selalu ada selip. Tahu kata selip ya? Kalau saat ini istri siap, suami nggak siap. Nanti kali berikut suami siap, istri nggak siap. Terus begitu. Nah, firman ini mengajarkan kita hal yang hebat. Ini juga termasuk apa saja yang dikatakan Tuhan Yesus lakukan. Jadi begini, supaya keluarga kita bahagia, bisnisnya luar biasa. Ingat, saya ulangi, kalau nggak beres tempat tidur, itu ke kantor berdedek hatinya. Atau kata berdedek, hatinya dongkol. Ada pasangannya, karena nggak beres. Jadi begini, kalau saat itu suami siap, istri tidak siap, maka yang tidak siap harus jujur kepada yang siap. Kenapa aku tidak siap? Suami istri tidak boleh katakan begini, ojo kakek takon pokoknya mau. Awas pakai kata begitu. Jangan banyak tanya, kamu pokoknya tidak mau. Itu celaka. Perselingkuhan bisa terjadi gara-gara kalimat itu. Gara-gara jatuh tidak? Nah, di dalam fakta itu, maaf saya ngomong, di dalam fakta itu ternyata perempuan itu jauh lebih tahan tidak melakukan daripada laki-laki. Nah, ini yang berbahaya. Istri itu perempuan sangat tergantung dengan perasaan, mood istilahnya ya, dengan emosinya sangat tergantung. Maaf, berapa banyak rumah tangga rusak. Sudah dua-dua siap, sudah dari pagi sudah saling kasih kode gitu misalnya. Tiba-tiba berubah, terus istri bisa marah-marah, kumat maneh gitu misalnya. Nah, di situ setan bisa masuk. Maaf saya ngomong, setan bisa masuk. Nah, suami kan bingung, loh, kok tiba-tiba begini, kenapa? Jangan biarkan setan ada di keluarga kita. Maka itu Alkitab saja sampai ngatur masalah tempat tidur sedemikian rupa. Arti kata suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istri yang berkuasa. Istri nggak bisa berkuasa atas tubuhnya sendiri kecuali suaminya. Artinya kita tidak boleh egois. Maka kalau yang satu siap, yang satu bilang tidak boleh, nggak siap. Ceritakan nggak siapnya bagaimana, lalu yang siap nolong tidak siap. Kalau rumah tangga pakai hukum ini, aman. Amin. Ayat 5 terus ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi. Nah, itu dia. Sama masalah hubungan itu. Kecuali dengan persetujuan bersama. Jadi apa saja buat persetujuan bersama. Maafkan saya ngomong ini, saya minta maaf dalam nama Yesus. Hati-hati dengan penyakit gula. Ngerti maksud saya? Penyakit gula itu membuat tubuh cepat capek. Ini jadi masalah dalam tempat ini. Di dalam banyak keluarga yang saya tahu masalah, kalau istri punya penyakit gula, cepat jaga kondisi. Ngerti maksud saya? Makanan, olahraga semua dijaga, lebih-lebih perasaan. Jangan suka stres. Kalau ada pasangan satu sudah sakit gula, stres lagi, double lemesnya. Nah, yang satu ini masih seger, ngerti kata ini? Ini jadi masalah yang harus dibereskan dengan cepat.
nggak cuma ke dokter. Emosi dijaga, sukacita dijaga, kegembiraan hati dijaga. Ini masalah kompleks sekali. Maka itu kata persetujuan bersama itu penting. Apa-apa itu berunding, apa-apa itu berunding. Maaf ya, jangan banyak suami egois. Karena pria itu, kalau saya pakai ibarat mesin itu diesel. Maaf, bukan mesin bensin. Jadi panasnya cepat, turunnya juga cepat. Kalau perempuan itu diesel, lambat sekali panasnya. Nah di situ suami harus tahu diri baik-baik. Jangan kau gerusa-gerusu saja. Tahu kata gerusa-gerusu, cari di kamus kok tidak. Jangan mau sendiri nabrak-nabrak saja kayak banteng itu. Hormati, hargai perasaan istri, katakan amin. Tunggu dia dulu. Apalagi kalau istri itu baru dirasani mertua, itu jadi masalah juga. Walaupun nggak kena gula bisa nggak karuan gitu. Nanti kadang-kadang maafkan saya ngomong ini, karena itu pengaruh. Karena istri sangat terganggu, ada suara apa, nanti ada SMS apa, wah bisa berubah. Nah suami bingung loh, kenapa kamu berubah? Maka itu kalimat ini, persetujuan bersama. Apa-apa dilakukan persetujuan bersama. Oke? Terus untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Nah, ada yang satu kurang ajar sampai ini. Bedes elek sih kok ini. Siapa dia? Iblis, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertahan. Ini berbahaya sekali dalam hidup kalau setan itu ikut campur di rumah tangga. Jadi suami istri kita punya peranan yang sama. Amin. Kita harus sungguh-sungguh serius mengerjakan pernikahan kita dengan takut akan Tuhan. Kalau itu ada, sungguh keluarga kita itu akan Tuhan pakai secara luar biasa. Rendahkan hati, jangan saling menyalahkan, jujurlah di hadapan Tuhan. Surga pasti ada di pernikahan kita. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengakhiri.